Angin sore berhembus pelan ketika Endah dan puluhan buruh musiman lainnya tiba di pabrik gula itu. Bangunan tua yang menjulang di hadapan mereka tampak megah tetapi juga menyeramkan. Catnya mulai terkelupas, dinding-dindingnya ditumbuhi lumut, dan cerobong asapnya mengepulkan uap tebal yang melayang ke langit senja yang kelabu. Dari luar, pabrik itu tampak seperti tempat kerja biasa, namun saat Endah menginjakkan kaki di tanahnya, ia merasakan ada sesuatu yang aneh. Udara di sini lebih dingin dari seharusnya. Tidak ada suara burung, tidak ada hembusan angin yang bergerak di antara batang tebu, hanya keheningan yang pekat. Seolah-olah tanah ini telah lama ditinggalkan. Tapi anehnya, pabrik ini masih beroperasi, atau ada sesuatu yang membuatnya tetap hidup. Awas, jangan macam-macam di sini. Mandor Karso, pria tua berwajah keras dan mata cekung, menatap mereka satu persatu. Suaranya serak, seperti orang yang terlalu banyak merokok atau terlalu banyak menyimpan rahasia. Kalian di sini untuk bekerja, tidak boleh macam-macam, dan jangan pernah keluar dari mes setelah jam kerja. Sejenak suasana menjadi hening. Beberapa buruh saling bertukar pandang. Ada yang ingin bertanya, tapi tidak ada yang berani. Seolah mereka tahu jawabannya tidak akan menyenangkan. Endah merasakan bulu kuduknya berdiri, namun ia hanya mengangguk. Pabrik ini memang terkenal angker, tapi ia tidak boleh percaya pada omongan kosong. Atau mungkin itu bukan omong kosong sama sekali. Malam pertama mereka di pabrik berlangsung tenang, setidaknya bagi mereka yang bisa tidur. Tapi bagi Endah, malam itu terasa terlalu sunyi, dan di dalam sunyi itu, ia mulai mendengar sesuatu. Suara langkah kaki, bukan hanya satu atau dua pasang, tetapi puluhan. Ia membuka mata dan duduk di ranjang kayunya yang berderit. Cahaya lampu redup dari luar hanya cukup untuk menerangi bayang-bayang samar di dalam kamar mesnya. Dengan hati-hati, ia berjalan ke jendela. Saat itu, ia mengintip keluar. Nafasnya tercekat. Di luar sana, di ladang tebu yang luas, sesuatu bergerak. Bayangan-bayangan hitam berbaris di dalam diam, berjalan perlahan di antara batang tebu yang berayun pelan, meskipun tidak ada angin. Lalu, di ujung halaman pabrik, Endah melihatnya. Sepasang mata merah menyala, menatap langsung ke arahnya. Endah mundur, menahan nafas. Apa itu? Dadanya berdegup kencang. Ia ingin berteriak, ingin membangunkan teman-temannya, tapi tenggorokannya terlalu keluh. Dan saat ia ingin melihat keluar lagi, mata itu sudah tidak ada. Hanya ladang tebu yang diam, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi Endah tahu, malam itu bukanlah malam yang biasa. Dan pabrik ini bukan hanya sekedar tempat kerja, ada sesuatu yang bersembunyi di dalamnya. Dan mungkin ia baru saja menarik perhatiannya. Keesokan harinya, suasana di pabrik berubah drastis. Wanto, salah satu buruh, menghilang tanpa jejak. Awalnya, orang-orang mengira ia hanya pergi meninggalkan pekerjaannya, tetapi ada sesuatu yang terasa janggal. Tempat tidurnya masih rapi, pakaiannya masih tergantung, dan yang lebih aneh lagi, sepatu Wanto itu ditemukan di tengah ladang tebu tanpa ada jejak kaki yang mengarah ke sana. Mandor Karso hanya berkata singkat, dia sudah pergi. Tetapi kemana? Tidak ada yang tahu. Desas-desus mulai menyebar di antara para buruh. Ada yang bersumpah melihat bayangan tinggi berdiri di gerbang pabrik saat malam. Ada yang mendengar suara-suara bisikan dari dalam mesin penggiling tebu yang sudah tua dan berkarat. Endah semakin merasa gelisah. Malamnya ia kembali terbangun oleh suara langkah kaki. Tetapi kali ini suara itu datang dari dalam mes. Perlahan, dengan dada berdebar kencang, ia melongok keluar kamar. Di ujung lorong yang gelap, terdapat sosok yang berdiri membelakanginya. Sosok itu mengenakan
Sosok itu mengenakan baju buruh yang sama seperti mereka, tetapi tubuhnya terlalu kurus, terlalu tinggi. Saat Endah hendak berbalik masuk ke kamarnya, sosok itu perlahan menoleh. Dan di saat itu juga, lampu lorong tiba-tiba saja padam. Dalam kegelapan, hanya ada suara nafas berat dan sesuatu bergerak ke arahnya. Endah menahan nafas, tubuhnya membeku. Saat ia mencoba menutup pintu, tangan pucat menjulur dari kegelapan, nyaris saja menyentuhnya. Tiba-tiba, lampu kembali menyala. Lorong itu kosong, tidak ada siapapun di sana. Tetapi, Endah tahu apa yang ia lihat, dan itu bukanlah manusia. Ketika ia kembali ke tempat tidurnya, ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya halusinasi akibat kelelahan. Namun, sebelum ia menutup mata, ia mendengar sesuatu dari luar jendela. Suara tawa rendah, panjang, dan tidak wajar. Seketika bulu kuduknya meremang. Sesuatu sedang mengawasi mereka. Dan entah mengapa, Endah merasa ini baru saja permulaan. Endah berlari ke mes dengan nafas yang memburu. Tetapi sesuatu terasa aneh. Langkahnya terdengar bergema, seolah-olah ia sedang berlari di dalam lorong kosong yang tidak berujung. Suara-suara bisikan mengikuti di belakangnya. Seketika, udara menjadi lebih dingin. Nafasnya mengembun meskipun ini musim kemarau. Ia melirik ke samping dan hatinya nyaris berhenti berdetak. Di antara batang-batang tebu berdiri sosok-sosok tinggi dengan tubuh kurus kering dan mata merah menyala. Beberapa dari mereka tidak memiliki wajah, hanya kulit kosong yang mengencang di tengkorak mereka. Yang lainnya memiliki senyum terlalu lebar, hingga hampir merobek wajah mereka sendiri. Mereka berdiri diam, tetapi Endah bisa merasakan mereka mengawasinya. Salah satu dari mereka tiba-tiba menggerakkan kepalanya dengan kecepatan yang tidak wajar, mengikuti gerakan Endah seperti burung hantu yang memutar lehernya ke belakang. Endah berusaha menahan teriakannya. Ia memaksa kakinya bergerak lebih cepat, berlari melewati lorong-lorong pabrik yang kini terasa lebih panjang dari biasanya. Saat ia akhirnya tiba di mes, ia menemukan para buruh lainnya telah berkumpul di luar dengan wajah pucat. Di antara mereka, seorang wanita tua bernama Mbok Sri berdiri dengan tangan gemetar. Matanya kosong, seolah-olah ia melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa melihat. Pabrik ini berdiri di atas kerajaan demit, bisiknya. Mereka dulu diam, tidak mengganggu, tapi sekarang mereka sudah bangun. Endah menggigit bibir. Siapa yang membangunkan mereka? Mbok Sri menelan ludah. Suaranya nyaris tak terdengar. Pihak pabrik, seorang buruh lain, Sarman, mendekat dengan wajah ketakutan. Ada yang pernah bilang, waktu pertama kali pabrik ini dibangun, tanah ini bukanlah milik manusia. Ini tanah kerajaan makhluk-makhluk gaib. Pemilik pabrik pertama melakukan perjanjian, memberikan persembahan setiap tahun supaya mereka tidak mengganggu. Sarman menatap semua orang dengan mata penuh ketakutan. Tapi pabrik ini sekarang diambil alih oleh pemilik baru, dan mereka tidak percaya pada cerita lama. Mereka berhenti melakukan persembahan. Endah merasakan bulu kuduknya berdiri, dan sekarang mereka menuntut balas. Mbok Sri mengangguk pelan. Tiba-tiba suara ketukan terdengar di dinding mes. Satu ketukan, dua ketukan, kemudian semakin banyak. Ketukan itu tidak hanya berasal dari satu titik, tetapi dari seluruh sisi mes, dari tembok, dari jendela, dari atap, seperti ada puluhan, ratusan tangan yang sedang mengetuk dengan ritme yang sama. Jangan buka jendela, Mbok Sri memperingatkan dengan suara tercekat. Jangan melihat keluar. Tapi terlambat, seorang buruh bernama Roni dengan wajah penasaran dan tangan gemetar menarik sedikit tirai jendela untuk mengintip. Dalam sekejap, sepasang tangan pucat dengan kuku hitam mencengkeram wajahnya. Sebuah suara melengking terdengar, seperti jeritan tikus yang sedang disembelih. Roni ditarik keluar jendela dengan kecepatan mengerikan. Darahnya terciprat ke lantai mes, tetapi tubuhnya langsung lenyap dalam kegelapan malam. Semua orang membeku dalam ketakutan. Tidak ada suara, tidak ada yang berani bergerak. Di luar, suara langkah-langkah samar terdengar.
seolah-olah sesuatu sedang berjalan perlahan mengitari mes mereka. Dan kemudian ketukan itu berhenti, keheningan menggantung di udara, tegang dan mencengkik. Hanya suara nafas tersenggal para buruh yang terdengar. Tapi sebelum ada yang sempat bicara, sesuatu bergumam dari balik jendela. Sebuah suara parau, kasar, dan terdengar seolah berasal dari dunia lain. Kami ingin lebih, kami ingin lebih. Lalu dari kejauhan terdengar suara lonceng pabrik berbunyi. Padahal tidak ada yang pernah membunyikan lonceng itu sejak puluhan tahun yang lalu. Ketika malam turun, pabrik menjadi kuburan hidup. Suara-suara aneh memenuhi udara. Jeritan samar terdengar dari ruang pengolahan. Dan bayangan-bayangan hitam berkeliaran di antara lorong-lorong pabrik. Beberapa buruh mencoba melarikan diri, tetapi tidak ada yang berhasil. Satu orang mencoba memanjat pagar pabrik, tetapi di atas sana sesuatu menariknya ke dalam kegelapan. Ia menjerit, lalu menghilang begitu saja. Endah tahu ia tidak bisa tinggal diam. Ia bersama beberapa buruh lainnya menyusun rencana untuk membakar gudang tua yang menjadi pusat energi jahat di pabrik ini. Mereka menyelinap ke gudang dengan membawa obor. Namun sebelum mereka sempat menyalakan api, suara tawa rendah terdengar dari balik bayangan. Dari kegelapan, makhluk-makhluk itu muncul. Mereka tidak lagi bersembunyi. Raksasa bertanduk, wanita berambut api, dan sosok-sosok hitam yang terbentuk melayang di udara, menatap para buruh dengan mata penuh amarah. Kalian manusia serakah, kalian tidak akan pernah keluar dari sini. Angin berputar kencang, mendorong tubuh Endah dan yang lainnya ke belakang. Namun, dengan keberanian terakhirnya, Endah melemparkan obor ke dalam gudang. Api yang langsung menyambar. Gudang itu meledak, menerangi malam dengan kobaran api yang membakar semua yang ada di dalamnya. Teriakan-teriakan mengerikan menggema di udara. Satu persatu, makhluk-makhluk itu terbakar dan lenyap dalam kobaran api. Ketika api akhirnya padam, pabrik sudah tidak lagi sama. Gerbang yang sebelumnya terkunci kini terbuka. Udara yang tadinya berat dan pekat kini terasa ringan. Endah dan beberapa buruh yang selamat berlari keluar, meninggalkan tempat yang hampir menjadi kuburan mereka. Mereka tidak pernah menoleh ke belakang, dan sejak hari itu, pabrik gula itu ditutup selamanya. Namun, jika kau pergi ke reruntuhannya, sekarang di malam yang sepi, masih bisa terdengar suara bisikan, menunggu mangsa berikutnya.